Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Aditya Rahman dengan NIM 18130111059. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan terkait proposal penelitian yang akan saya lakukan, itu dengan judul Pengembangan e-modul interaktif pada pembelajaran Aritmatika Sosial kelas 7 untuk meningkatkan minat belajar siswa di MTSN Karangasem. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu terdiri dari yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada spesifikasi produk, kemudian kajian teori dan juga metode penelitian. Baik, langsung saja yang pertama yaitu hal yang melatar belakangnya dari penelitian saya ini, di mana di masa sekarang ini bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat, di mana perkembangan ini pun dirasakan manfaatnya bagi semua bidang, mulai dari jasa layanan publik, industri, perkantoran, dan lain-lain, terkecuali bidang pendidikan. Nah, ilmu pengetahuan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia pada saat ini dan untuk keberlangsungan masa depan yang lebih baik. Pada bidang pendidikan, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung proses pembelajaran, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, salah satu bukti perkembangan teknologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah terciptanya beragam jenis bahan ajar, di mana bahan ajar ini merupakan satu perangkat pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Nah, bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selain untuk membantu guru dalam mengajar, juga membantu siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Nah, salah satu jenis bahan ajar yang banyak digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yaitu bahan ajar berupa buku pelajaran atau biasa disebut dengan buku paket. Namun, penggunaan buku paket ini dirasa kurang efektif di era modern seperti saat ini, karena manusia pada era modern lebih memilih untuk mengakses suatu informasi melalui media elektronik yang dinilai lebih praktis dan menghemat waktu. Nah, dalam proses pembelajaran pun demikian. Media elektronik dirasa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena dapat menarik perhatian siswa. Dan itu juga dapat menghemat waktu pengajaran serta proses pembelajaran lebih fleksibel. Nah, berbicara terkait efektivitasnya pembelajaran, tentu tak terlepas dari faktor internal dari diri siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut, di mana salah satunya itu minat belajar siswa. Nah, minat belajar ini merupakan dorongan batin yang tumbuh dari seorang siswa untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Biasanya minat belajar akan tumbuh saat siswa memiliki keinginan untuk meraih nilai terbaik atau ingin meningkatkan persaingan dalam belajar dengan siswa lainnya. Nah, selain itu, minat belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana pembelajaran yang di dalamnya terdapat bahan ajar yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu dari hasil wawancara peneliti dengan guru matematika di kelas 7 di MTSN Karangasem, guru matematika di sana masih menjadikan buku paket sebagai bahan ajar yang utama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sedangkan buku paket yang disediakan oleh sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa, di mana jumlah buku paket yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran. Selain itu, minat belajar matematika siswa kelas 7 di MTSN Karangasem masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan guru yang mengatakan bahwa suasana pembelajaran di kelas cenderung pasif dan ketika guru memberikan tugas, hanya sedikit siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, berdasarkan masalah yang telah saya paparkan tersebut, maka dirasa perlu adanya sebuah bahan ajar berupa e-modul interaktif, di mana dengan adanya bahan ajar berupa e-modul interaktif ini, semua siswa dapat mengakses dengan mudah melalui smartphone masing-masing. Selain itu, karakteristik dari e-modul interaktif yang berbeda dengan buku elektronik lainnya diharapkan dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana ada 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik dari e-modul interaktif pada pembelajaran aritmatika sosial kelas 7 untuk meningkatkan minat belajar siswa di MTSN Karangasem. Dan itu juga bagaimana validitas e-modul tersebut, kemudian bagaimana kepraktisan dari e-modul tersebut, dan juga bagaimana efektivitas dari e-modul tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu dari rumusan masalah sebelumnya, maka muncul tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana karakteristik dari e-modul tersebut, kemudian mengetahui validitas dari e-modul tersebut, mengetahui kepraktisan e-modul, serta mengetahui efektivitas dari e-modul tersebut.
Baik, selanjutnya yaitu spesifikasi produk, di mana nama produk yang akan dibuat nantinya yaitu e-modul interaktif pada pembelajaran aritmatika sosial kelas 7. Nah, adapun konten yang terdapat pada produk tersebut mengacu pada materi aritmatika sosial kelas 7 yang membahas tentang keuntungan dan kerugian, kemudian menentukan bunga tunggal, serta pembahasan terkait bruto, neto, dan tara. Kemudian karakteristik dari produk tersebut, di mana karakteristik produk dalam penelitian ini adalah e-modul yang disajikan dengan materi dan dengan gaya penyajian yang beragam, sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Nah, tampilan akhir e-modul ini akan berupa flipbook yang dikembangkan melalui software Canva dan Premium Flip Builder. Nah, visualisasi e-modul didesain dengan perpaduan warna yang serasi. Penyajian konten akan diatur sedemikian rupa agar terlihat menarik. Nah, penyajian materi akan dilengkapi dengan gambar dan video yang relevan terhadap topik yang dibahas. Serta permasalahan yang disajikan pada e-modul interaktif ini akan memuat permasalahan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, adapun teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu ada 7 hal. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika di MTS, kemudian ada e-modul, ada minat belajar, kemudian ada materi aritmatika sosial, ada penelitian dan pengembangan, kemudian penelitian yang relevan, serta kerangka konsep. Nah, adapun yang pertama yaitu pembelajaran matematika di MTS, di mana pembelajaran matematika di MTS ini hampir sama dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada jenjang SMP. Hanya saja pada instansi MTS, jam pelajaran keagamaan lebih banyak dibandingkan SMP. Nah, tak terkecuali pada mata pelajaran matematika, kurikulum yang digunakan pada pembelajaran matematika di MTS pun sama dengan kurikulum yang diterapkan di SMP. Nah, selanjutnya yaitu e-modul, di mana pengertian dari e-modul interaktif ini adalah suatu bahan ajar yang di dalamnya terdapat materi, metode, evaluasi yang disusun semenarik mungkin dengan sistematis guna mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, selain itu ada karakteristik dari e-modul, terdiri dari self-instruksional, di mana maksudnya ini yaitu siswa mampu mempelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak yang lain. Kemudian ada self-contained, di mana seluruh materi pembelajaran dari suatu unit kompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul yang utuh. Kemudian ada standalone, di mana modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lainnya. Kemudian yang keempat ada adaptif, di mana modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada user-friendly, di mana modul hendaknya juga memenuhi kaidah atau akrab bersahabat dengan pemakainya. Nah, yang terakhir yaitu konsistensi, di mana konsistensi ini yang dimaksud berupa penggunaan font, spasi, dan kata letak. Dan itu ada fungsi dan tujuan dari e-modul, di mana yaitu panduan siswa dalam belajar, agar siswa lebih memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Kemudian ada struktur dari e-modul tersebut, yang terdiri dari cover, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, glosarium, pendahuluan, dan isi dari modul tersebut berupa pembelajaran. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari e-modul. Yang pertama kelebihannya, di mana e-modul ini akan praktis, yaitu dapat diakses di mana saja dan mudah dibawa kemana saja. Kemudian kekurangannya itu harus menyediakan tempat khusus untuk membuat catatan. Nah, selanjutnya yaitu minat belajar, di mana menurut Slameto 2003, minat itu besar pengaruhnya terhadap belajar. Oleh karena itu, minat dapat ditumbuh kembangkan melalui belajar, sebab melalui belajar seorang dapat menganalisis informasi-informasi tentang berbagai karakteristik objek kehidupan, termasuk informasi tentang pendidikan, jabatan, serta tentang berbagai jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, di mana itu akan berguna untuk mendukung kehidupan. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibahas pada e-modul yang akan dibuat nantinya, yaitu materi aritmatika sosial, di mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdiri dari materi terkait memahami keuntungan dan kerugian, yang di dalamnya membahas tentang keuntungan dan kerugian, serta presentase dari keuntungan dan kerugian. Ada juga membahas terkait bunga tunggal, di mana di dalamnya terdapat bahasan terkait bunga, diskon, pajak, dan yang terakhir yaitu bahasan terkait bruto, neto, dan tara. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan suatu alat atau produk melalui suatu proses pengumpulan dan analisis data.
yang dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga alat atau produk tersebut memiliki kualitas dan manfaat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ada pun beberapa penelitian yang menjadi acuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Farid Hakim pada tahun 2020, yang berjudul Pengembangan E-Modul Sejarah Masuknya Islam di Kabupaten Pekalongan berbasis Project Based Learning terhadap minat belajar siswa kelas 10 IPS SMA N1 Kedung Kuning. Di mana hasil dari penelitian ini adalah penggunaan e-modul pembelajaran sejarah dianggap mampu meningkatkan minat belajar siswa. Nah, adapun relevansinya dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama di mana pengembangan yang dilakukan yaitu berupa e-modul dan juga variabel yang diambil berupa minat belajar siswa. Kemudian selanjutnya penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Lutfi Anissa pada tahun 2021. Mana penelitiannya berjudul Pengembangan E-Modul Matematika berbasis model pembelajaran Jusama pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Nah, hasil dari penelitian dan pengembangan ini telah menghasilkan E-Modul Matematika berbasis model pembelajaran Jusama sebagai media untuk pembelajaran matematika pada materi aritmatika, di mana relevansinya dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu materi yang diambil yaitu aritmatika sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Wibowo tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar E-Modul dengan menggunakan aplikasi Flipbook Maker, di mana hasil dari penelitian dan pengembangan ini adalah pada tahap validasi produk yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli bahasa diperoleh nilai rata-rata dengan kriteria baik, sedangkan untuk ahli media diperoleh nilai rata-rata dengan kriteria sangat baik. Nah, relevansinya yaitu aplikasi yang saya gunakan dalam membuat e-modul nantinya berupa aplikasi Flipbook Maker juga. Nah, selanjutnya yaitu kerangka konsep, di mana penelitian ini dimulai dengan proses analisis. Pada tahap analisis ini yaitu berupa observasi. Pada tahap observasi dilakukan analisis kurikulum, kemudian analisis materi, kemudian juga analisis peserta didik. Nah, setelah dilakukan 3 analisis ini akan diperoleh hasil observasi yang nantinya sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya perlu dievaluasi terlebih dahulu. Jika dirasa sudah siap, barulah dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap desain. Di mana pada tahap ini dilakukan perancangan awal e-modul yang nantinya akan diperoleh hasil berupa prototipenya, di mana sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan, hal ini pun perlu dievaluasi juga terlebih dahulu. Jika dirasa sudah pas, barulah dilanjutkan ke tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini dilakukan pengembangan desain yang nantinya diperoleh produk e-modul interaktif pada pembelajaran aritmatika sosial. Setelah itu akan dilakukan uji validasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi sebelum akhirnya dilanjutkan ke tahap implementasi, yaitu uji coba produk. Nah, sebelum akhirnya dihasilkan produk final berupa e-modul interaktif pada pembelajaran aritmatika, tentu akan dievaluasi terlebih dahulu, sehingga nantinya produk final yang dihasilkan sudah baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada 4 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama model penelitian, ada juga prosedur penelitian, ada subjek uji coba, dan juga teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu model penelitian, di mana model penelitian yang digunakan yaitu model ADI. Model ADI ini adalah salah satu model yang digunakan untuk mengembangkan suatu media pembelajaran dan terdiri atas 5 langkah, yaitu langkah analyze atau analisis, kemudian dilanjutkan tahap desain atau tahap perancangan, dilanjutkan dengan tahap development atau pengembangan, kemudian dilanjutkan tahap implementation atau tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu tahap evaluation atau tahap evaluasi. Namun pada penelitian ini akan dilakukan sampai tahap implementasi karena keterbatasan waktu. Nah, yang kedua yaitu prosedur penelitian. Nah, sesuai dengan model penelitian yang digunakan, penelitian diawali dengan proses analisis. Pada tahap ini, suatu masalah harus teridentifikasi untuk memperoleh gambaran terkait dengan pemecahan masalah yang akan dilakukan. Nah, penemuan masalah dapat dilakukan melalui sebuah pengamatan atau observasi pada subjek yang akan diteliti. Dalam tahap analisis ini, ada 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap analisis kurikulum, kemudian analisis materi, dan analisis karakteristik siswa. Nah, adapun terkait metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap ini berupa dokumentasi dan wawancara.
Selanjutnya yaitu tahap desain atau tahap perancangan. Pada tahap desain, di mana tahap desain ini merupakan tahap untuk merancang suatu alat atau instrumen yang akan dihasilkan dalam suatu penelitian pengembangan. Tahap desain selalu berhubungan dengan tujuan pembelajaran, instrumen, dan konten yang akan dimuat dalam suatu produk pengembangan. Nah, adapun yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat rancangan desain, kemudian membuat produk, kemudian lanjutkan dengan mendesain visual, audio, dan lain-lain, dan juga nantinya akan dihasilkan prototipe. Kemudian dilanjutkan ke tahap pengembangan, di mana pada tahap ini merupakan tahap yang paling utama, yaitu pada tahap ini dilakukan uji validitas, di mana untuk dapat menentukan validitas dari e-modul, maka dilakukan penilaian terhadap lembar validasi yang terdiri dari 4 orang ahli, yaitu 2 ahli materi dan 2 orang ahli media, di mana ahli materi terdiri dari 1 orang dosen dari jurusan Matematika Undiksa dan 1 orang guru Matematika MTSN Karangasem. Adapun ahli media sendiri terdiri dari 1 orang dosen dari jurusan Matematika Undiksa dan 1 orang dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Hasil yang diperoleh dalam penelitian pada lembar validasi merupakan data yang akan dianalisis untuk menentukan kevalidan dari e-modul tersebut. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu implementasi, di mana dalam tahap ini merupakan tahap uji coba dengan cara menerapkan produk pengembangan yang dihasilkan dan telah melalui pengujian. Nah, pada tahap ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumentasi dan angket. Pada tahap ini, kualitas e-modul diteliti pada aspek keefektifannya dan juga kepraktisannya. Nah, untuk dapat menentukan keefektifan dari e-modul, siswa diberikan pretest dan proses berupa angket terkait minat belajar, di mana angket ini diberikan sebelum dan sudah penerapan dari media e-modul berbasis masalah pada pembelajaran. Nah, dari hasil angket tersebut akan dilihat apakah e-modul berbasis masalah pada pembelajaran matematika sosial mampu meningkatkan minat belajar siswa atau tidak. Nah, selain itu juga akan diberikan untuk dapat mengetahui kepraktisan dari e-modul akan diberikan angket mengenai respon peserta didik dan juga respon guru setelah diuji cobakannya e-modul yang dikembangkan. Nah, selanjutnya yaitu subjek uji coba, di mana yang menjadi subjek uji coba dalam penelitian ini yaitu guru matematika kelas 7 dan peserta didik yang duduk di kelas 7 MTSN Karangasem. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama terkait uji validitas, di mana uji validitas dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian ahli materi dan ahli media. Skala yang digunakan dalam uji validitas yaitu skala Likert yang memiliki bobot nilai 4, 3, 2, 1. Pemberian skor 4 untuk opsi sangat setuju, kemudian pemberian skor 3 untuk opsi setuju, skor 2 untuk opsi kurang setuju, dan skor 1 untuk opsi tidak setuju. Nah, kemudian hasil dari penelitian tersebut akan diproses dengan menggunakan rumus yang tertera di layar. Kemudian selanjutnya dari hasil presentasi yang didapatkan nantinya akan ditransformasikan ke dalam tabel untuk mempermudah pembacaan hasil penelitian. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel, untuk kategori 1% sampai 50% maka dapat dikategorikan tidak valid. Kemudian untuk 50,01% sampai 70% dikategorikan kurang valid. Kemudian untuk kategori 70,01% sampai 85% dikategorikan valid, dan yang paling tinggi yaitu 85% sampai 100% maka dikategorikan sangat valid. Selanjutnya yaitu uji kepraktisan, di mana uji kepraktisan dilakukan dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari respon guru dan siswa. Respon yang dimaksud yaitu dilakukan dengan uji perorangan dan uji kelompok kecil, di mana uji perorangan dilakukan dengan cara mengambil sampel sejumlah 3 orang dalam satu kelas dengan memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya dilakukan uji kelompok kecil dengan sampel yaitu sebanyak 9 orang dengan rincian 3 orang memiliki kemampuan yang tinggi, 3 orang memiliki kemampuan yang sedang, dan juga 3 orang memiliki kemampuan yang rendah. Nah, data hasil kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert seperti yang tertera pada slide. Kemudian selanjutnya skor yang diperoleh diubah ke dalam bentuk presentase dengan rumus yang tertera pada slide juga. Nah, dari hasil presentase yang didapatkan, kemudian ditransformasikan juga ke dalam tabel untuk mempermudah pembacaan hasil penelitian. Karena seperti kita ketahui untuk kategori 0% sampai 20% maka dikatakan sangat tidak praktis. Kemudian untuk kategori 21% sampai 40% dikategorikan tidak praktis. Kemudian untuk 41% sampai 60% maka
dikategorikan kurang praktis, untuk 61% sampai 80% kategorikan praktis, dan yang terakhir yaitu modul dikatakan sangat praktis jika memperoleh persentase 81% sampai 100%. Nah, yang terakhir yaitu uji efektivitas, di mana keefektifan dari modul berbasis masalah dilihat dari berhasil atau tidaknya penggunaan modul berbasis masalah pada pembelajaran aritmatika sosial dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, untuk memperoleh data tersebut, siswa diberikan angket terkait minat belajar siswa, di mana angket diberikan sebelum dan sesudah penerapan media modul berbasis masalah pada pembelajaran aritmatika sosial. Angket yang digunakan mengacu pada parameter skala Likert yang tertera pada slide. Kemudian hasil dari angket tersebut dihitung menggunakan rumus yang ada di slide tersebut, di mana yang dimaksud dari PR yaitu persentase rata-rata jawaban siswa per indikator atau secara keseluruhan. Kemudian PI, persentase rata-rata jawaban siswa untuk item pertanyaan KI. Kemudian K, merupakan banyak item pertanyaan. Nah, selanjutnya setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, hasilnya akan dikategorikan ke dalam tabel yang tertera pada slide, di mana jika ternyata modul tersebut memperoleh persentase 20% sampai 35,99% akan dikategorikan tidak baik. Kemudian jika memperoleh persentase 36% sampai 51,99%, modul dikatakan kurang baik. Kemudian jika memperoleh persentase 52% sampai 67,99% dikategorikan cukup, dan 68% sampai 83,99% dikategorikan baik, dan yang terakhir yaitu jika modul memperoleh persentase 84% sampai 100%, maka modul tersebut dikatakan sangat baik. Nah, terakhir dapat kita ambil kesimpulan jika modul ini dinyatakan efektif apabila terjadi peningkatan kategori minat belajar siswa dari sebelum diterapkannya modul pada pembelajaran menjadi setelah diterapkannya modul pada pembelajaran. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan terkait proposal penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.